Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Reni Razmayanti dengan NPM 101200034 Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses peramalan tenaga kerja untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah konsentrasi SDM, perencanaan tenaga kerja. Peramalan tenaga kerja atau forecasting. Menurut Firmansyah dan Mahardika tahun 2018 bahwa meramalkan atau forecasting merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang manajer dalam perakirakan waktu yang akan datang dengan cara melihat keadaan yang akan datang atas dasar sistematis dan kontinu serta berdasarkan di mana ia bekerja. Menurut Stephen Song tahun 2018, forecasting yaitu masukan atau input dasar dalam proses pengambilan keputusan dari manajemen, karena peramalan memberikan informasi dalam permintaan di masa yang akan datang. Misalnya, suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri harus mengadakan forecasting tentang penjualan hasil produksinya dengan memperhatikan jumlah penduduk pada daerah penjualan, income per kapita anggota masyarakat, kebiasaan membeli, dan lain sebagainya. Nah, dapat disimpulkan bahwa forecasting adalah proses untuk memperkirakan berbagai hal di masa yang akan datang dengan menggunakan data di masa lalu yang dapat memberikan hasil peramalan yang dipercaya ke depannya. Menggunakan metode-metode ilmiah yang bertujuan untuk membantu proses perencanaan dan meminimalkan risiko kesalahan. Nah, apa saja sih faktor-faktor dalam forecasting? Forecasting atau peramalan merupakan prediksi nilai-nilai sebuah variabel berdasarkan kepada nilai yang diketahui dari variabel tersebut atau variabel yang berhubungan, dan beberapa faktor umum lingkungan yang mempengaruhi peramalan adalah yaitu kondisi umum bisnis dan ekonomi. Hal ini berkaitan dengan perkembangan bisnis dan ekonomi secara global. Yang kedua, reaksi dan tindakan pesaing kita. Dapat memperhatikan segala reaksi dan tindakan pesaing agar pola peramalan yang ditetapkan dapat mengimbangi pesaing tersebut. Yang ketiga, yaitu tindakan pemerintah secara makroekonomi, mengakibatkan pola peramalan dapat berubah. Peramalan dapat diklasifikasikan berdasarkan jangka waktu yang digunakan. Menurut Heiser dan Rander tahun 2017, jenis peramalan berdasarkan rentang waktu atau jangkauan horizon waktu, yaitu yang pertama peramalan jangka pendek, yakni peramalan yang hanya mempunyai rentang waktu sampai dengan 1 tahun, tetapi pada umumnya kurang dari 4 bulan. Yang kedua, peramalan jangka menengah merupakan peramalan yang memiliki rentang waktu dengan hitung bulanan hingga 3 tahun. Yang ketiga, peramalan jangka panjang, yakni peramalan yang mampu rentang waktu 3 tahun atau lebih. Sementara itu, menurut Heiser dan Rader tahun 2017, jenis forecasting dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, peramalan ekonomi atau economic forecast, menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan, dan indikator perencanaan lainnya. Yang kedua, yaitu peramalan teknologi atau teknologi forecast, merupakan forecasting yang memperhatikan tingkat kemajuan yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik, yang membutuhkan pabrik dan peralatan baru. Yang ketiga, yaitu peramalan permintaan atau demand forecast, adalah prediksi dari proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Sifat hasil peramalan.
Forecasting atau peramalan tidak harus selalu 100% akurat, karena kesalahan merupakan salah satu dari sifat dasarnya. Namun hal tersebut tetap tidak mengurangi manfaat dan fungsi yang dapat dilakukan oleh kegiatan ini. Asalkan saat membuat peramalan atau menerapkan suatu peramalan, kita harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu yang pertama, peramalan pasti mengandung kesalahan. Artinya, peramalan hanya bisa mengurangi ketidakpastian yang akan terjadi, tetapi tidak dapat menghilangkan ketidakpastian tersebut. Yang kedua, yaitu peramalan seharusnya memberikan informasi tentang beberapa ukuran kesalahan. Oleh karena itu, forecasting pasti mengandung kesalahan, maka adalah penting bagi peramalan untuk menginformasikan seberapa penting kesalahan yang mungkin terjadi. Yang ketiga, yaitu peramalan jangka pendek lebih akurat dibandingkan peramalan jangka panjang. Hal ini disebabkan karena pada peramalan jangka pendek, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan relatif masih konstan, sedangkan masih panjang periode peramalan. Maka, semakin besar pula kemungkinan terjadinya perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Metode-metode forecasting yang pertama ada metode forecasting kualitatif. Merupakan cara penaksiran yang menitik beratkan pada pendapat seseorang atau judgment. Seseorang yang melakukannya adalah instrumen utama dan secara natural harus dilakukan oleh seorang ahli. Sehingga penaksirannya sering disebut sebagai expert judgment. Dengan demikian, metode peramalan yang bersifat subjektif karena dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti intuisi, emosi, dan pengalaman seseorang. Menurut Heiser dan Rander tahun 2017 mengklasifikasikan peramalan kualitatif dalam beberapa metode, yaitu yang pertama, juri dari opini eksekutif. Pada metode ini dapat diperoleh dengan mengambil pendapat dari sekelompok manajer level puncak dan sering kali dikombinasikan dengan model-model statistik untuk menghasilkan estimasi permintaan kelompok. Yang kedua, metode DLP, yaitu teknik peramalan dengan menggunakan proses sebelum membuat peramalannya. Dalam metode ini, karyawan menggunakan teknik menyebarkan kuesioner kepada para responden dan hasil survei tersebut dijadikan sebagai pengambilan keputusan sebelum peramalan dibuat. Nah, yang ketiga yaitu gabungan tenaga penjualan. Dalam pendekatan ini, setiap tenaga penjualan melakukan estimasi jumlah penjualan yang dapat dicapai di wilayahnya. Kemudian ramalan ini dikaji kembali untuk memastikan apakah peramalan ini cukup baik, cukup realistik, dan dikombinasikan pada tingkat wilayah dan nasional untuk memperoleh peramalan secara menyeluruh. Yang keempat yaitu survei pasar konsumen. Metode ini meminta masukan dari konsumen mengenai rencana pembelian mereka di masa depan. Survei konsumen ini dapat dilakukan melalui percakapan informasi dengan para konsumen. Lalu ada metode forecasting kuantitatif. Menurut Heiser dan Rander tahun 2017, forecasting kuantitatif dilakukan dengan menggunakan model matematis yang beragam dengan data historis yang terkait dengan peramalan dan variabel sebab akibat untuk meramalkan permintaan. Nah, metode forecasting kuantitatif yaitu ada time series forecasting dan associative forecasting method. Di dalam time series forecasting terdapat pendekatan Nail, rata-rata bergerak dengan bobot, pemutusan eksponensial, penghalusan eksponensial dengan tren,
Lalu proyeksi tren, seasonal, dan adaptive decomposition. Karakteristik forecasting yang baik yaitu yang pertama ada akurasi. Akurasi dari suatu hasil peramalan diukur dengan hasil kebiasaan dan konsistensi peramalan tersebut. Hasil peramalan dikatakan bisa bila peramalan tersebut terlalu tinggi atau rendah dibandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Hasil peramalan dikatakan konsisten bila besarnya kesalahan peramalan relatif kecil. Yang kedua, biaya. Biaya yang diperlukan dalam perbuatan suatu peramalan adalah tergantung dari jumlah item yang diramalnya, lamanya periode peramalan, dan metode peramalan yang dipakai. Ketiga faktor pemicu biaya tersebut akan mempengaruhi berapa banyak data yang dibutuhkan. Bagaimana pengolahan datanya, manual atau komputerisasi? Bagaimana penyimpanan datanya, dan siapa tenaga ahli yang dibutuhkannya. Lalu yang ketiga ada kemudahan. Penggunaan metode peramalan yang sederhana, mudah dibuat dan mudah dipublikasikan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Dengan demikian, adalah hal yang percuma jika forecasting memakai metode yang canggih tetapi tidak dapat dipublikasikan dengan sistem perusahaan karena keterbatasan dana, sumber dana manusia, maupun peralatan teknologi. Langkah-langkah untuk melakukan proses forecasting menurut Stephenson tahun 2018 terdapat 6 langkah, yaitu yang pertama, tentukan tujuan dari peramalan ini. Yang kedua, menentukan rentan waktu. Yang ketiga, pilih teknis atau metode forecasting. Yang keempat, analisa dan rapikan data. Yang kelima, buatlah peramalan. Yang keenam, pantau hasil dari peramalan. Hasil peramalan harus diawasi dan dipantau untuk mengetahui apakah performanya memuaskan atau tidak. Nah, sekian pemaparan saya mengenai materi proses peramalan tenaga kerja. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.